Ada beberapa hal penting yang perlu kita ketahui sebelum kita melakukan budidaya suatu tanaman. Yang pertama adalah penataan. Lalu yang kedua adalah penggarapan lahan atau pengolahan lahan. Dan yang ketiga adalah menentukan varietas apa yang akan kita budidayakan. Langsung saja saya akan menjelaskan yang pertama, yakni penataan. Sebelum kita melakukan penataan, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu daerah yang akan kita garap itu adalah kategori daerah dataran rendah, dataran menengah, atau dataran tinggi. Kemudian yang kedua, tentukan atau temukan titik airnya. Dan yang ketiga adalah kalian harus tahu di mana matahari terbit dan di mana matahari terbenam. Baru kalian mulai menentukan titik tanam. Kemudian yang berikutnya, pengolahan lahan. Jika daerah kalian dirasa daerah dataran rendah, maka kalian harus membuat parit-parit kecil. Karena jika dataran rendah, kemungkinan besar air cepat datang. Maka dengan parit-parit kecil ini, dengan begitu kita membantu air tersebut cepat menghilang atau cepat surut. Karena jika tanaman terendam terlalu lama, maka akan menyebabkan kematian pada tanaman tersebut. Lalu kemudian kita mulai penggemburan lahan. Jika pada dataran rendah, kemungkinan besar kadar pH-nya adalah rendah ataupun boleh dikatakan asam. Sambil melakukan penggemburan, maka berikanlah kapur dolomit. Bersamaan dengan itu, berikan pupuk SP untuk mempercepat pertumbuhan batang dan menyehatkan akar. Lalu kemudian bersamaan dengan itu pula, berilah pupuk kompos atau pupuk kandang. Baru setelah itu, lakukan penanaman. Jika daerah kalian adalah dataran menengah ataupun dataran tinggi, maka hal yang pertama yang penting adalah menentukan titik air. Karena jika di dataran menengah ataupun dataran tinggi, kemungkinan besar kalian akan menggunakan alat bantu seperti halnya pipa dalam irigasinya nanti. Jika kalian sudah menentukan titik airnya, maka kalian akan bisa menekan pembiayaan untuk irigasi tersebut. Lalu yang berikutnya, baru kita mulai pengolahan lahan dengan membuat lubang tanam dengan ukuran 50 kali 50. Lebih boleh. Setelah itu baru berikan kapur jika daerah tersebut dirasa asam. Namun berilah ZA jika daerah tersebut basah. Masukkan pula pupuk kompos. Bersamaan dengan itu pula berilah pupuk SP untuk kesuburan batang dan kesuburan akar di masa vegetatif. Yang terakhir adalah pemilihan varietas. Pemilihan varietas ini sangatlah penting. Karena kita harus tahu bahwa varietas yang akan kita budidayakan toleran terhadap daerah mana. Daerah dataran rendah kah, daerah dataran menengah, atau daerah dataran tinggi. Namun ada juga jenis-jenis tanaman yang toleran terhadap segala kondisi, baik dataran rendah, dataran menengah, ataupun dataran tinggi. Namun itu jarang. Lalu yang berikutnya kita harus mengetahui kriteria dari varietas tersebut. Jika kita membudidayakan tanaman unggul, otomatis kemungkinan besar dia adalah varietas hasil rekayasa genetik. Maka harus diperlakukan dengan rekayasa pula.
jika menginginkan hasil yang sesuai dengan spesifikasi dari tanaman tersebut. Karena jika kita tidak melakukan rekayasa, maka hasil yang akan dihasilkan oleh pohon tersebut tidak akan sesuai dengan spesifikasi dari varietas tersebut. Ciri-ciri dari varietas unggul adalah genjah. Lalu genjah itu apa sih? Genjah adalah cepat berbuah atau cepat produktif. Jadi, jenis tanaman yang genjah adalah jenis tanaman yang fase vegetatif dan fase generatifnya petani yang menentukan. Karena jika baru tanam saja, misalkan jenis jambu siumi pala ataupun jambu kristal ataupun jambu madu Delhi, itu baru ditanam pun sudah bisa berbuah. Ataupun jenis lainnya, misalkan kelengkeng itoh ataupun new kristal, itu dalam waktu 3 bulan jika kita memberikan pupuk booster juga bisa berbuah. Maka sebenarnya jenis tanaman genjah untuk fase vegetatif dan fase generatifnya adalah petani itu sendiri yang menentukannya. Lalu kemudian bagaimana cara perawatan fase vegetatif dan fase generatif serta penanggulangan hama yang menyerang tanaman yang kita budidayakan dapat kita pelajari lebih lanjut seiring berjalannya pertumbuhan tanaman yang kita tanam. Lalu saya akan mencoba kemungkinan pertanyaan yang akan muncul. Paman, apakah jenis varietas yang hasil rekayasa genetik dapat diperlakukan secara organik? Jawaban saya bisa. Namun tidak akan pernah sesuai dengan spesifikasi dari bibit tersebut. Dalam artian begini, seperti halnya tanaman saya ini usianya 2 tahun. Ini saja, boleh diputar ke sini. Ini saja buahnya ada 40 buah. Dan sudah biasa kalian lihat pada video-video saya sebelumnya, itu bisa mencapai 7, 8, 9 ons. Nah, jika kalian perlakukan secara organik, misalkan hanya dengan menggunakan pupuk kandang, terus kemudian menggunakan POC, yang POC-nya sendiri kalian tidak tahu spesifikasinya, kapan pupuk POC tersebut bisa diserap tanaman. Lalu kalian paksakan untuk kalian menerapkan itu pada tanaman yang hasil rekayasa genetik, maka tidak akan pernah sampai ataupun memenuhi spesifikasi dari tanaman tersebut. Kalaupun ada yang mengatakan bahwa tanaman tersebut adalah hasil dari pengolahan secara organik, sebenarnya bukan menjual produk buahnya, namun yang dijual adalah kata-kata organiknya. Karena kata-kata organik itulah yang membuat harga buah itu mahal. Nah, sedangkan untuk populasi buahnya tidak akan bisa sama dengan perlakuan secara kimia. Apa perlu saya menceritakan tentang konspirasi bahwa bibit-bibit lokal yang unggul itu ditarik, kemudian dikeluarkannya bibit-bibit unggul yang harus diperlakukan secara kimia? Kalaulah saya menggamblangkan tentang konspirasi itu, apa ada yang mau dengar? Sedangkan saya adalah Paman kok sepertinya sinis banget untuk membahas tentang organik. Sebenarnya saya tidak sinis dan saya juga mempelajari tentang organik. Namun tidakkah kita perhatikan bahwasannya mereka ataupun siapapun yang mengajarkan tentang organik, yang mengkampanyekan tentang organik, tidak membahas dari hilir sampai ke hulunya. Tidak ada pembahasan dari hilir sampai ke hulu. Saya berikan contoh, misalkan nih, saya petani nih.
Kemudian saya memperlakukan tanaman saya secara organik. Kemudian saya memasarkannya ke pasar tradisional. Saya teriak-teriak, organik, organik. Apakah tidak diketahui oleh pedagang lain? Organik hanya meningkatkan kelas pada sistem ekonomi kapitalis. Kita menciptakan produk organik, belum tentu masyarakat kecil bisa memakannya. Karena kita sebenarnya bukan menjual buah organik, namun menjual konsep organik untuk meningkatkan kelas di pasar. Apakah hal seperti itu masih dikatakan organik? Saya adalah orang satu-satunya yang menganggap sistem kapitalis bukan sistem organik. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin tentang organik dan kimia akan saya bahas lebih lanjut pada video-video berikutnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan tidak ada yang tersinggung dengan apa yang saya sampaikan ini. Salam buat keluarga Anda di rumah. Saya Adi Sulaksono. Sampai jumpa.